Presiden Joko Widodo ini mengunjungi sejumlah negara di Timur Tengah untuk membahas mengenai kerjasama ya. Kemarin sudah ke organisasi OKI, kemudian IDB yang juga diapresiasi di sana. Kemudian ini juga termasuk untuk mengenai permintaan tambahan kuota haji di Indonesia sebanyak 10.000 orang yang juga sudah disetujui ya kemarin oleh Raja Arab Saudi. Dan selain itu juga pemerintah ingin mendorong produk-produk Indonesia ini agar lebih banyak masuk ke Arab Saudi, seperti saja yang baru diinformasikan. Ya, karena selama ini total perdagangan antara dua negara tahun 2014 lalu mencapai 8,6 miliar dolar Amerika, dan di semester 1 tahun 2015 nilai perdagangan telah mencapai hampir 30 juta dolar Amerika Serikat. Ya, ini tentunya ini harus ini juga sebenarnya menguntungkan ya ketika dolar naik. Ya, ini sebenarnya perdagangan seperti ini ke luar negeri ini bisa menguntungkan Indonesia. Betul sekali. Mudah-mudahan bisa berhasil nih Jokowi ini. Semoga saja. Nah, selain itu ya Nabi, selain membahas mengenai kerjasama menemui sejumlah organisasi internasional, ini juga Jokowi kemarin sempat meminta pengampunan terhadap 4 WNI Indonesia yang bekerja di sana ya, yang mendapatkan vonis hukuman mati. Kita akan tunggu bagaimana informasi mengenai hal itu. Dan menanggapi hal itu ya Nabil, Raja Arab Saudi ini mengakui ada hal-hal yang di luar kewenangannya dan menjadi domain privasi dari keluarga korban. Namun menurut Raja Arab Saudi, hal itu akan coba dibicarakan kembali dengan mengutus Menteri Pertahanan Arab Saudi dan putra mahkotanya untuk bertemu Presiden. Dan 4 orang TKI itu adalah Tuti Tursilawati dan Eti Toyub asal Majalengka, dan Ato Suparto asal Cirebon, serta Irwan Irawan asal Sukabumi, Jawa Barat. Dan keempatnya telah didakwa karena telah melakukan pembunuhan. Dari banjir dan kekeringan kita ke kabut asap yang ini masih melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Bahkan kabut asap kali ini lebih pekat dari sebelumnya. Setelah sempat menghilang karena diguyur hujan, kabut asap kembali menyelimuti wilayah Asahan, Sumatera Utara. Bahkan kabut asap kali ini terbilang paling pekat selama beberapa pekan terakhir. Akibat kabut asap, jarak pandang pengendara kurang dari 500 meter dan membuat pengendara mengalami perih dan hidung dan mata. Meski kabut asap semakin pekat, banyak warga yang masih tetap beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker. Kabut asap di kota Rantau Prapat, Sumatera Utara juga kian pekat. Jarak pandang di wilayah ini semakin berkurang, hanya mencapai sekitar 300 meter. Namun kondisi ini ternyata tak menyurutkan semangat warga Rantau Prapat untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Lalu lintas kendaraan khususnya roda 2 di sejumlah ruas jalan inti kota Rantau Prapat terpantau tetap ramai. Namun Kepala Dinas Kesehatan Labuan Batu, Dr. Awi Mujahid, menghimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika terpaksa keluar rumah. Ya, kabut asap ini memang memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan tentunya ini juga merugikan perekonomian. Ya, bahkan di setiap tahun Indonesia merugi hingga triliunan rupiah akibat kabut asap. Ya, akibat kabut asap aktivitas bisnis dan wisata menjadi menurun. Banyak perjalanan wisata yang batal karena gangguan penerbangan. Dan sejumlah bandara di Sumatera dan Kalimantan beberapa kali ditutup sehingga mengakibatkan kerugian hingga sekitar 7,3 triliun rupiah. Selain ekonomi, kabut asap juga mengakibatkan 25 juta lebih warga terpapar kabut asap. Lebih dari 6.000 orang terkena infeksi saluran pernafasan atas. Sektor pendidikan juga terkena dampaknya karena sekolah menghentikan kegiatan belajar mengajar.
komunikasi menyelimuti suasana kediaman dan keluarga korban WNI yang tewas di Arab Saudi. Salah satunya dari keluarga Adang Yopi asal Bandung, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Idam Samana dari Bandung, Jawa Barat. Idam, bagaimana awal mula keluarga korban mendapatkan informasi terkait wafatnya Adang Yopi? Ya, Sylvia, keluarga mendapatkan informasi langsung dari petugas Crisis Center pada pukul 6 pagi tadi. Crisis Center ini adalah pusat informasi yang disiapkan oleh Kementerian Agama sesaat setelah insiden yang terjadi di Masjid Haram pada Jumat lalu. Dan pastian informasi ini juga diperkuat oleh istri dari almarhum Adang Yopi, yakni Herma Sarimaya. Informasi ini disampaikan langsung kepada putra almarhum atas nama Yoga Hermana. Dan setelah itu komunikasi terus dilakukan oleh pihak keluarga terhadap istri almarhum. Dan informasi terakhir menyebutkan bahwa saat ini jenazah sudah dilihat langsung oleh istri almarhum. Sementara itu di kediaman almarhum hingga saat ini dari pantauan kami sejak pagi tadi, baik itu keluarga, tetangga maupun sahabat baik dari almarhum maupun keluarganya terus berdatangan ke rumah duka di kawasan Cicadas, Kota Bandung. Dan selain itu almarhum yang juga tercatat sebagai guru di SMA 8 Kota Bandung juga tidak henti-hentinya juga didatangi rumahnya oleh para siswanya. Bahkan juga kami lihat sebagian besar dari mereka adalah mantan siswanya. Adang Yopi meninggal dunia pada umur 58 tahun. Sebelumnya tergabung dalam kelompok terbang 16 embarkasi Jakarta Bekasi. Dia berangkat bersama istrinya Herma Sarimaya. Dan saat insiden, informasi yang kami peroleh dari pihak keluarga, saat insiden almarhum terpisah dari istri dan istri selamat. Dan komunikasi terakhir dengan pihak keluarga bahwa sempat 2 kali sang istri menghubungi keluarga bahwa sama sekali belum mendapatkan kabar mengenai kepastian di mana posisi almarhum Adang Yopi. Dan informasi ini pun baru disampaikan oleh pihak panitia penyelenggara ibadah haji dari Arab Saudi pada pagi tadi, meskipun kejadian ini sudah berlangsung sejak Jumat lalu. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Yoga Hermana, putra dari almarhum Adang Yopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan bela-sungkawa atas kabar duka ini. Bagaimana perkembangan terakhir mengenai penanganan jenazah yang Anda peroleh? Alhamdulillah, tadi sore sekitar pukul 4 saya dapat SMS dari ibu saya. Ibu saya SMS, coba tolong telepon ke nomor ini, nomor Arab Saudi. Kemudian ditelepon, tadi di sana di dalam kita telepon dan ibu memberi informasi kalau ibu sudah melihat jenazah bapak. Alhamdulillah, bapak sudah dimediasi, ibu bisa bertemu dengan jenazah bapak oleh panitia penyelenggara ibadah haji. Kemudian tadi informasinya jenazah almarhum bapak akan disolatkan mungkin setelah sholat asar di Masjid Haram. Kemudian nanti mungkin akan segera dikebumikan di kompleks makam Siti Khadijah. Oke, komunikasi selain dengan ibu, apakah ada komunikasi tambahan dengan pihak penyelenggara haji? Oh, itu dari awal pertama kali insiden ini terjadi. Kemudian setelah Bapak Menteri Agama mengumumkan ada krisis center, dari semenjak itu dari tanggal 12 saya selalu kontak ke krisis center untuk mengetahui keberadaan ayahanda saya. Berkaitan dengan rencana untuk badal haji bagaimana? Alhamdulillah, tadi dari Kemenag Kota Bandung ada yang datang perwakilan ke sini. Beliau menyampaikan bahwa dari KBH sudah menunjuk orang untuk membadalkan haji Bapak gitu. Alhamdulillah sudah ada orangnya. Dan nanti Bapak
hasilnya oleh orang yang telah ditunjuk tersebut. Mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada pihak penyelenggara haji berkaitan dengan kejadian ini. Terima kasih kepada khususon kepada Bapak Menteri Agama Lukman Hakim yang telah bergerak cepat, langsung memberikan krisis center yang bisa ditelepon oleh keluarga ataupun kerabat jemaah haji di Indonesia, karena itu informasi yang saat ini itu sangat penting untuk keluarga, karena mungkin keluarga di sini sangat cemas. Siapapun itu keluarga jemaah haji di Indonesia pasti cemas mendengar insiden seperti kemarin, dan alhamdulillahnya Bapak Lukman Hakim Saifuddin bergerak cepat, kemudian menunjuk untuk membuat krisis center, dan saya selalu menggunakan jasa krisis center. Terus untuk ibu, bagaimana? Untuk ibu, kondisi ibu alhamdulillah sekarang ibu kuat, mungkin tapi secara fisik kuat, tetapi secara psikologi mungkin agak shock. Tetapi tadi setelah saya telepon, saya beri kekuatan, mama harus melanjutkan ibadah mama harus kuat, mama doakan papa, kemudian nanti mama pulang ke Indonesia, pulang ke tanah air sehat walafiat dan dengan menjadi hajah yang mabrur, amin. Amin. Terima kasih. Semoga memberi hikmah dan almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Demikian dari Bandung, kembali ke Anda di studio Zilvia. Hektar tanaman padi siap panen di Kecamatan Samudera Gedong, Kabupaten Aceh Utara terancam poso akibat terendam banjir. Ratusan warga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Pasca banjir yang melanda Kecamatan Samudera Gedong, Kabupaten Aceh Utara yang disebabkan jebolnya sungai Krumpase, di puluhan hektar tanaman padi siap panen terancam poso akibat terendam banjir. Warga terpaksa menunggu banjir surut untuk memanen padi yang sudah mulai menguning. Jika padi siap panen ini tidak segera dipanen, dikhawatirkan padi akan bertambah rusak dan poso. Bahkan banjir juga telah menghanyutkan padi yang sudah terlanjur dipanen warga karena derasnya arus air. Warga desa Tanjung Awe, Jafarudin mengaku dirinya terancam rugi puluhan juta rupiah akibat gagal panen. Hampir setiap tahun banjir melanda wilayah ini karena tanggul Sungai Krumpase jebol. Warga berharap pemerintah Aceh Utara serius mengatasi banjir yang disebabkan jebolnya tanggul sungai tersebut. Ya, meski masih di Pulau Sumatera, kondisi berbeda justru terjadi di Sumatera Selatan. Ya, di mana persawahan wilayah ini justru dilanda kekeringan ya, kalau yang tadi banjir. Dan kekeringan ini yang melanda puluhan hektar areal persawahan di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, membuat petani terancam gagal panen. Seperti di area persawahan di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Tulu, Trawas, beberapa irigasi yang melintas area persawahan kini tidak lagi mengeluarkan air. Area persawahan ini mulai pecah sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi. Petani setempat mengharapkan agar pemerintah daerah dapat memberikan solusi sehingga para petani dapat bercocok tanam kembali.